Halo, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan kami di channel Medisatwa Vet Care. Dan di kesempatan kali ini kami ingin sedikit saja ya mengulas mengenai konstipasi atau sembelit di kucing. Konstipasi atau sembelit merupakan tanda dari masalah pencernaan yang ada di anabul. Nah, tanda masalah pencernaan selain konstipasi yang sering dikeluhkan oleh pemilik anabul adalah diare. Dan diare dan konstipasi ini tanda-tanda masalah pencernaan yang sering terjadi di anabul. Jika terjadi diare, tandanya diare, diare itu tanda ya, bukan penyakit. Tanda dari penyakit tertentu yang ada di pencernaan, itu diare. Nah, jika terjadi diare, pemilik itu lebih mudah mengenali ya, karena mencretnya itu yang mudah dikenali. Tapi kalau sembelit, susah. Biasanya kalau pemilik itu nggak terlalu care, nggak terlalu peduli, itu ya nggak tahu apakah kucingnya sudah pup atau belum pup. Dan kadang-kadang sering terjadi di tempat kami sudah sembelitnya itu sudah 2 hari 3 hari, sudah 2 hari 3 hari kucingnya nggak pup, kasihan. Nah, sembelit atau konstipasi memang agak lebih susah dikenali ya bagi pemilik-pemilik yang kurang peduli. Nah, ini adalah poster yang ada di Medisatwa Vet Care ya, di klinik Medisatwa Vet Care 2. Ini adalah penyebab dari konstipasi, yaitu bisa disebabkan oleh dehidrasi karena penyakit metabolisme. CKD ini chronic kidney disease atau penyakit gagal ginjal kronis, penyakit ginjal kronis. Kemudian DM, diabetes mellitus, hipertiroidisme. Ini sering terjadi di kucing ya. Makanya kalau punya kucing ya sering-sering check up lah ke dokter hewan. Kemudian penyebab lain konstipasi itu biasanya karena obat-obatan anti diarea atau pemberian obat-obatan anti muntah. Kemudian kucing yang dibatasi minumnya atau minumnya kurang ya, karena pembatasan minum. Jadi kucing juga punya perilaku minum yang unik ya, mungkin ini nanti dibahas di tayangan berikutnya. Kemudian ada penurunan nafsu minum, bisa karena stres, kemudian lingkungan yang berubah. Nah, ini biasanya kucing-kucing baru atau kucing yang dititip dalam jangka lama atau stres yang lain bisa. Kemudian ada nyeri di daerah atau bisa peradangan, bisa penyakit-penyakit di saluran pencernaan. Saluran pencernaan ini bisa dari rongga mulut ya sampai ke anus. Kemudian penurunan aktivitas, kucing yang males-malesan, juga biasanya kucing yang habis di steril biasanya kan lebih males, terus lebih obes atau lebih overweight. Penurunan minum, penurunan aktivitas ya itu juga dapat menyebabkan konstipasi atau sembelit. Kemudian disfungsi mekanisme haus ya, karena masalah saraf ini. Disfungsi mekanisme haus ini juga beberapa kami dapati. Kemudian ada obstruksi fisik, bisa tumor atau massa, itu di saluran pencernaan ya. Kemudian ada juga intussusepsi, ini ususnya masuk ya, usus masuk ke usus. Kemudian ada fraktura di daerah tulang yang menyangga saluran cerna dan juga saluran kemih. Kemudian ada obstruksi fungsional, ini bisa disorder di motility. Motility ini adalah motilitas, yaitu pergerakan makanan dari depan ke belakang. Ini juga sering terjadi disorder ya. Ini penyebabnya kadang-kadang susah untuk dicari penyebabnya. Kemudian imbalance elektrolit, yaitu ketidakseimbangan elektrolit tubuh. Kemudian masalah spinal cord, ini juga beberapa kali kita temukan, dan juga megakolon. Nah, ini juga megakolon ini sering juga terjadi di kucing. Jadi hati-hati. Dan jika punya kucing ya sering-seringlah check up ke dokter hewan ya. Nah, untuk diagnosanya itu melalui, pertama adalah anamnesis, atau dokter hewan ini mencari data dari pemilik ya melalui interview atau wawancara sebelum dilakukan physical examination atau
pemeriksaan fisik, kemudian physical examination atau pemeriksaan fisik di atas meja periksa. Jadi kalau punya kucing yang mau check up atau misalnya ada gejala sakit ya harus datang ke dokter hewan untuk dilakukan pemeriksaan fisik atau physical examination. Pemeriksaan fisik atau examination ini untuk mendapatkan diagnosa. Jadi jangan hanya WA saja karena dokter hewan kan bukan dukun. Harus dilakukan pemeriksaan fisik. Kemudian langkah berikutnya biasanya diagnosa melakukan pemeriksaan laboratoris CBC, complete blood count, hematologi ya, pemeriksaan darah, kemudian urinalisis, pemeriksaan urin. Ini pemeriksaan T4 ini untuk hipertiroidisme ya, apakah kucing mengalami hipertiroid atau tidak, ini penting juga. Kemudian X-ray ya, abdominal radiografi, X-ray, Röntgen, kemudian kolonoskopi, kemudian jika perlu CT atau MRI, dan juga USG abdomen, USG di bagian perut. Oke, sekian ya mengenai masalah sedikit saja ulasan mengenai konstipasi di kucing. Nantikan tayangan kami berikutnya, pokoknya seputar tentang kesehatan anabul. Oke, sekian dan terima kasih.